Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anakku yang di rumah. Berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Masale. Ya, bersukacita sekali karena kita masih berjumpa lagi saat ini. Kita boleh memuji Tuhan, dan walaupun kita dalam masa corona, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan berikan kesempatan kita beribadah, bahkan Tuhan juga berikan kesempatan kita untuk melihat matahari. Iya Bu Guru Sinta, matahari di luar sangat cerah. Iya. Nah, untuk itu Ibu Guru mengajak anak-anak yang ada di rumah untuk berdiri dan sama-sama kita naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum sebulan dari pala, semua yang mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah bersama. Salam juga. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 135 ayat yang kelima. Mari semua mendengarkan ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Ya, anak-anak di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan Yesus yang Ya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita Alkitab yang indah. Tuhan tolong Bapak Guru kami yang akan bercerita, agar dia boleh bercerita dengan baik, dan kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing.
Sukacita besar kakak rasakan bisa bertemu kembali dengan anak-anak sekolah minggu dalam ibadah pagi ini, walaupun masih dalam bentuk online. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pagi ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Iya, cerita minggu lalu waktu itu Ibu Sisil yang bercerita bahwa ada seorang raja yang jahat di mata Tuhan. Karena dia bersama istrinya Isabel menyembah patung atau menyembah dewa Baal. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, pagi ini kakak akan bercerita firman Tuhan. Pada waktu itu di kerajaan Israel kekeringan melanda. Dan firman Tuhan datang ke seorang Nabi Elia. Firman Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab. Yang minggu lalu kita diperdengarkan sama Ibu Sisil, dia adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Ya, nah firman Tuhan datang kepada Elia untuk bertemu dengan Raja Ahab. Untuk apa anak-anak? Untuk karena Tuhan akan menurunkan hujan ke atas tanah Israel. Karena Israel saat ini dalam keadaan yang kering. Lama tidak turun hujan. Nah, kemudian pergilah Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab. Nah, ketika Nabi Elia sudah bertemu dengan Raja Ahab bilang begini, "Wah, engkaukah itu Elia? Gara-gara engkau, maka Israel dilanda kekeringan. Lama tidak turun hujan." Wah, terus Nabi Elia bilang begini, anak-anak, "Ya, itu kan karena kejahatanmu sendiri. Karena kalian menyembah patung, menyembah dewa Baal, sehingga Tuhan menghukum Israel dengan tidak menurunkan, sehingga Israel dilanda kekeringan yang sangat-sangat lama." Nah, anak-anak, kemudian Nabi Elia menyuruh Ahab untuk mengumpulkan orang-orang Israel ke atas gunung yang namanya Gunung Karmel. Ya, Elia meminta Raja Ahab membawa serta nabi-nabi dewa Baal. Ada kurang lebih 450 nabi dewa Baal yang akan dikumpulkan bersama orang-orang Israel. Untuk apa anak-anak? Untuk Nabi Elia ingin menunjukkan bagaimana Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kemudian Nabi Elia bertemu dengan orang-orang Israel, semua dikumpulkan di atas Gunung Karmel bersama Raja Ahab, bersama nabi-nabi dewa Baal. Setelah mereka tiba di atas Gunung Karmel, Nabi Elia bilang begini kepada orang-orang Israel. Ya, sediakanlah lembu jantan, 2 ekor lembu jantan, dan kemudian buatlah sebuah perapian, sebuah korban persembahan. Dan apabila Tuhan itu adalah, apabila dewa Baal itu bisa menunjukkan kuasanya, maka sembahlah dewa Baal itu. Tapi kalau Tuhan yang menunjukkan kuasanya, maka sembahlah Tuhan Allah. Wah, anak-anak, kemudian orang-orang nabi-nabi Baal ini, dia mengambil lembu jantan, kemudian dia letakkan di atas perapian. Kemudian setelah korban itu siap, maka mereka memanggil dewa Baal. "Dewa Baal, dewa Baal, tunjukkanlah kuasamu, nyatakanlah, tunjukkanlah api untuk membakar korban persembahan ini." Nah, mereka berteriak-teriak terus, tetapi tidak terjadi apa-apa anak-anak. Ya, tidak terjadi sama sekali, tidak terjadi apa-apa. Kemudian Nabi Elia bilang begini, "Panggillah lebih keras lagi. Ya, bukankah dia dewa Baal yang kalian sembah? Ya, mungkin dia lagi ketiduran atau dia lagi pergi ke suatu tempat. Panggillah lebih keras lagi." Wah, anak-anak, nabi-nabi Baal ini kemudian terus berteriak memanggil. Dan sampai lewat setengah hari tidak muncul, tidak ada api yang menyala di atas korban persembahan itu. Wah, akhirnya mereka kecewa dan kelelahan sampai mereka putus asa. Kemudian muncullah Nabi Elia juga mengambil seekor lembu jantan dan dia menyusun batu, 12 batu anak-anak, kemudian dia mengolah lembu jantan ini, kemudian
dia memerintahkan untuk menaruh air di atasnya, di sekeliling korban itu, mezbah itu dari kata air. Dan kemudian Nabi Elia berdoa sama Tuhan. Tuhan, tunjukkanlah kuasa-Mu, ya, sehingga orang-orang Israel dan orang-orang nabi-nabi Baal melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang punya kuasa. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Iya, tiba-tiba dari langit muncul api yang sangat besar dan menyambar daging dari lembu jantan ini, korban persembahan ini. Dan menyambar sampai habis. Wah, dia anak-anak, benar ya, kuasa Tuhan nyata ya, mereka lihat. Akhirnya orang-orang Israel yang melihat itu menjadi percaya. Dia percaya bahwa Allahnya Nabi Elia adalah Allah yang punya kuasa. Allah yang ajaib, Allah yang punya kuasa dibanding dewa Baal. Nah, bukan hanya tidak selesai sampai situ anak-anak. Maka Nabi Elia kembali naik ke atas Gunung Karmel dan dia bersujud kepada Tuhan. Dan setelah beberapa lama kemudian Tuhan mengirimkan awan dan menurunkan hujan di tanah Israel pada saat itu. Nah, anak-anak yang di rumah, firman Tuhan pagi ini mengajar kita untuk semakin bahwa Tuhan mengasihi dan menjawab doa orang yang benar. Nah, anak-anak di rumah setiap hari, setiap bangun pagi harus berdoa dulu bersama papa mamanya, bersama kakak adiknya, harus semakin tekun berdoa. Apalagi di saat-saat banyak virus ya, akhir-akhir ini kita harus semakin rajin berdoa sama papa mamanya supaya kita percaya sama Tuhan. Lewat doa kita percaya sama Tuhan sehingga Tuhan senantiasa menolong dan mengasihi kita di rumah atau dimanapun kita berada. Nah, anak-anak di rumah, demikian cerita firman Tuhan pagi ini yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 46 dengan judul cerita Tuhan mengasihi dan menjawab doa orang yang benar. Terima kasih adik anak-anak di rumah. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab yang disampaikan oleh Bapak Guru Wagner. Nah, dari cerita tadi kita diajarkan bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, anak-anak yang mau percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan juga mau mendengarkan setiap doa yang kita minta kepadanya. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, mari sama-sama kita menyanyi pujian Engkau Yesus Tuhan. Oke, sekarang kita akan membawa persembahan syukur kita. Nah, buat anak-anak yang di rumah yang sudah diberikan persembahan oleh orang tua, mari kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan sambil kita memberi persembahan, kita menaikkan pujian, kasihnya seperti sungai. Di
Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, rapi. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di rumah, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Ajar kami, kuatkan kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, bersama papa mama kami, bersama kakak dan adik-adik kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin rajin berdoa, semakin tekun berdoa di tengah-tengah kondisi di mana saat ini begitu banyak virus ya Tuhan. Agar kami senantiasa dilindungi, agar Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak sekolah minggu kami di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga bersama papa mamanya. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi semua anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Berkatilah orang tua kami, berkatilah kakak dan adik-adik kami, berkatilah keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan yang baik kepada orang tua dan semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan kami. Berkatilah persembahan yang sudah kami berikan. Sekiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami dan kota kami Makassar ini. Tuhan Yesus yang baik, ini doa syafaat kami, ini doa ungkapan syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar, dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Petunjuk hidup baru kita terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-39. Ibu guru bacakan ya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Ya. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bernyanyi Burung Pipit. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Ya, anak-anakku semua, mari kita siapkan hati kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sebelum Ibu Guru menutup ibadah kita hari ini, Ibu Guru mau memperingatkan kembali kepada anak-anak yang di rumah. Nah, kalau anak-anak ingin keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, dan yang paling penting, jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan agar kita selalu terhindar dari virus corona.
Baik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita sama-sama menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita hari ini. Ibu Guru Jen dan Ibu Guru Sinta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.